mungkin pikiran, mungkin masukan, saran, boleh juga keluhan ya, terkait dengan kehidupan kita bermasyarakat, bersosial, khususnya mungkin yang berhubungan dengan keamanan, yang berhubungan dengan ketertiban. Boleh ya, boleh. Setiap polsek melakukan, saya sebagai Kapolres juga melakukan. Mungkin ibu mau menyampaikan saran atau ada keluhan di lingkungannya, boleh ya. Nanti kita pikirkan bersama, mudah-mudahan ada solusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya nama Yusmalinda dari Kelurahan Layang. Saya di sini Pak bukan pengen bertanya atau ini berupa saran mungkin Pak ya. Silakan. Saya cuma pengen mengucapkan rasa terima kasih Pak ke jajaran Polres Kota yang saat saya sakit dirawat di rumah sakit kanker, itu ada utusan dari Kapolres untuk membesuk. Jadi ada beberapa anggota Bapak yang langsung datang ke rumah sakit M. Nasir melihat saya. Ucapan terima kasih sekali lagi sangat bermanfaat buat saya dan keluarga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres dan jajarannya. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Kapolres dan seluruh jajarannya yang telah memperhatikan masyarakatnya secara umum. Buktinya saat ini insya Allah kami akan mendapat bantuan langsung dari Kapolres. Permohonan kami gini Pak. Izin Pak, namanya Pak, boleh Pak? Maaf, nama saya Marson dari Kelurahan Simpang Rumbio Pak. Kami sebagai masyarakat, sesuai dengan kondisi saat ini, kami sangat merasakan kesulitan yang luar biasa Pak, terutama masalah ekonomi. Kan sekarang ini kita sudah sama-sama lihat dan maklumi, untuk mendapatkan BBM saja kami itu di samping harganya mahal, kami juga kesulitan untuk mendapatkannya. Jadi kami sangat berharap kepada pihak Kapolres sebagai penegak hukum untuk penerapan hukumnya kepada masyarakat. Itu kami bermohon mengedepankan kebijaksanaan Pak. Artinya suatu contoh, kami berkendaraan di lintas itu, kami mungkin tidak pakai helm atau tidak punya SIM atau kendaraan kami mati pajak. Ini sebenarnya bukan kesengajaan kami untuk melanggar hukum, tidak, tapi kadang-kadang itu sesuai dengan keadaan kami. Jadi hal seperti itu kami berharap untuk meminta kebijakan gitu, pelaksanaan hukum. Jangan kami langsung ditilang, tolong beri peringatan dulu Pak kalau bisa. Nah ini yang kami sangat harapkan itu. Tapi nampaknya permohonan saya sudah dikabulkan. Saya nengok sekarang kepolisian jarang mengadakan razia seperti dulu lah gitu. Jadi dengan tindakan seperti itu sebenarnya kami sangat terbantu lah gitu. Tetapi kedepannya hal-hal yang lain itu kan banyak Pak. Di dalam kehidupan bermasyarakat yang lain, masalah ekonomi kami ini, jadi yang bersangkutan dengan hukum, kami bermohon Bapak Kapolres dengan jajarannya bisa mengedepankan kebijakan. Tentu dengan catatan, dengan tanda kutip lah, Bapak saya rasa sebagai petugas hukum lebih mengerti daripada kami apa yang kami maksud itu. Ibu Yus tadi menyampaikan, pertama beliau berterima kasih, apresiasi karena pada saat beliau sedang sakit kanker ya Bu, dirawat di rumah sakit RSUD Muhammad Nasir, ada perhatian, ada kunjungan dari kami, dari anggota kepolisian ya, dan ini mensupport ibu ya, membuat mungkin ibu semangat. Kemudian memang Bu, kami
Walaupun tentunya tidak setiap saat bisa melakukan itu, tapi dalam momen-momen dan kesempatan tertentu kita memang turun ke lapangan, kemudian membantu juga pihak pemerintah daerah mencari warga kita yang layak dan perlu dibantu, termasuk juga bagi mereka yang sedang sakit, sedang membutuhkan darah misalnya ya. Memang ada kerjasama, baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis. Marson Pak ya? Pak Marson dari Kelurahan Simpang Rumbio, ada dua hal juga yang disampaikan, tetapi yang terkait dengan kami di kepolisian mungkin adalah memohon kebijaksanaan dalam penegakan hukum, khususnya di jalan, ya Pak ya. Jadi kami memahami Pak, kami memahami bahwa masyarakat kita ini memang jumlahnya cukup banyak, heterogen dan kondisinya berbeda-beda, ya. Dalam kacamata hukum, ya, ini saya kasih tahu teorinya dulu ya. Kalau dari kacamata hukum itu manusia itu tidak dibedakan, semua sama di mata hukum. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, ya, susah, senang, di mata hukum sama. Ya, saya Kapolres, kalau saya melanggar hukum, saya juga dihukum. Kita tegur, kita peringati, tapi tidak untuk diulangi, ya, tidak untuk diulangi dong. Masa misalnya Bapak ini sudah 2 kali nih ditegur, ya, bonceng tinggal, nggak pakai helm, platnya nggak ada. Terus masa minta dimaklumi terus? Ya nggak bisa. Nanti satu kota ini minta maklumi. Mau satu kota ini nggak pakai plat, nggak pakai helm, bonceng 3, nerobos lampu merah, parkir sembarangan, nggak ada surat, semuanya mati pajak? Nggak mungkin, karena Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi Pak Marson, masukannya kami terima, bahkan sudah kami laksanakan Pak. Dalam beberapa bulan ini memang sedang edukasi. Saya perintahkan Kasat Lantas, ya, hanya untuk pelanggaran berat, tetap pelanggaran berat, ya. Kalau pelanggaran ringan-ringan, ya, misalnya nggak ada spion, platnya satu ada satu nggak ada, diperingati. Oke. Betul. Dari mana Pak? Simpang Rumbio di situ Pak ya. Dengan Pak siapa? Pak Ermet. Oke, Pak Ermet. Jadi di Simpang Rumbio itu keluhannya ada masih banyak motor yang menggunakan knalpot racing. Knalpot racing itu maksudnya yang suaranya berisik ya? Ya, kalau knalpot biasa enggak kan? Yang sering dirasakan keluhannya itu pagi, siang, sore, malam, lebih pemalam mungkin? Sore dan malam. Tapi itu bukan balap-balapan, bukan ya, memang pengguna jalan tapi menggunakan sepeda motor yang knalpotnya berisik. Oke, baik. Terima kasih Pak masukannya. Saya segera tindak lanjuti. Saya akan perintahkan Kasat Lantas untuk sering-sering razia, sering-sering menempatkan petugas di tempat tertentu. Kalau ada yang kendaraannya motor terutama menggunakan knalpot racing, kalau bisa diamankan waktu itu diamankan. Tetapi kalau tidak bisa, kan jarang ya orang knalpot racing itu pelan, jarang ngebut kan biasanya. Kalau dikejar resikonya lebih besar, terjadi kecelakaan dan kematian. Kita foto, kita amati ini pulang kemana ini, nanti bila perlu kita jemput ke rumahnya kalau memang perlu seperti itu. Ya, suruh ganti. Kalau enggak, motornya kita amankan. Dulu pernah program seperti itu, kita amankan. Motornya suratnya ada, SIM ada, tapi ya knalpotnya tidak standar. Knalpotnya berisik, ya, sehingga mengganggu masyarakat yang lain. Nanti masukan dari Bapak kami tindak lanjuti. Terima kasih. Mohon waktu, mungkin tidak bisa sekaligus Pak, karena motor ini sama kayak nyamuk Pak ya. Pas sini terbang lagi, awas sini di situ lagi ya. Ya nggak mungkin kayak SIM salah blep langsung habis, nggak. Banyak.